Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku sedang berada di Museum Sonobudoyo, salah satu museum di Yogyakarta yang menyimpan warisan sejarah dan budaya Jawa, Madura, Bali, dan juga Lombok. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Alifia Novianti Ramadhani, mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk menelusuri sejarah yang ada di dalam museum tersebut. Museum Sonobudoyo ini berlokasi di Jalan Pangurakan nomor 6, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepat di sebelah utara alun-alun utara Yogyakarta. Sehingga sangat mudah ya untuk diakses oleh wisatawan maupun masyarakat lokal. Nah, bangunan museum ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pelestarian budaya Jawa. Yogyakarta sendiri dikenal sebagai kota budaya, di mana hampir setiap sudutnya menyimpan cerita sejarah. Museum Sonobudoyo menjadi salah satu tempat terbaik untuk mempelajari warisan Nusantara. Jadi, mari kita lihat bersama-sama seperti apa isi dari museum yang penuh makna ini. Nah, di video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal sejarah Museum Sonobudoyo, melihat koleksi-koleksi utamanya, dan memahami mengapa museum ini menjadi saksi penting perjalanan sejarah dan kebudayaan Nusantara. Museum Sonobudoyo didirikan pada tahun 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan bantuan Lembaga Kebudayaan Jawa bernama Java Institute. Gedungnya diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Louis Trap. Nama Sonobudoyo sendiri memiliki makna, yaitu tempat untuk mempelajari kebudayaan. Sejak awal, museum ini dirancang untuk menampung berbagai koleksi arkeologi, etnologi, seni rupa, kerajinan, serta manuskrip kuno. Nah, bangunan museum ini dirancang dengan gaya arsitektur khas Jawa menyerupai rumah joglo. Arsitekturnya tidak hanya indah, tetapi juga syarat filosofi tentang kehidupan masyarakat Jawa dari depan saja. Kita sudah bisa merasakan nuansa klasik yang membuat seolah-olah kembali ke masa lalu. Hingga saat ini, Museum Sonobudoyo dikenal sebagai museum dengan koleksi etnografi Jawa, Madura, Bali, hingga Lombok yang paling lengkap setelah Museum Nasional di Jakarta. Oleh karena itu, tempat ini menjadi rujukan penting bagi para sejarawan, peneliti, dan pecinta budaya. Salah satu koleksi yang paling terkenal di Museum Sonobudoyo adalah wayang kulitnya. Nah, wayang bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga media pendidikan, penyampaian nilai moral, serta sarana dakwah dan kebijaksanaan Jawa. Nah, koleksi wayang di sini sangat beragam, terdiri dari ribuan tokoh wayang dari berbagai daerah seperti Jawa, Bali, hingga Lombok. Tokoh-tokoh seperti Arjuna, Bima, ataupun Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong dapat kita temukan dengan detail yang sangat indah. Kalau kita perhatikan lebih dekat, ukiran pada wayang tidak hanya menunjukkan bentuk tokoh, tetapi juga karakter mereka. Misalnya, wajah Arjuna dibuat halus yang melambangkan kesatria yang lemah lembut, sedangkan Bima dengan tubuh tegap menunjukkan kekuatan. Inilah bukti bagaimana seni wayang juga bisa menjadi media pendidikan karakter. Menariknya, wayang kulit telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia sejak tahun 2003. Museum Sonobudoyo turut melestarikan tradisi ini dengan mengadakan pertunjukan wayang kulit setiap malam, kecuali hari libur. Dengan demikian, museum tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda, tetapi juga menjaga tradisi tetap hidup dan dekat dengan masyarakat.
Namanya Sadat. Dia dan Sadat diciptakan oleh Bapak Suryadi dan juga lain. Lanjut. Yang terakhir ada wayang kancil yang diciptakan oleh Ki Lejar pada kurun waktu tahun 1994. Nah, di sini tuh ada berbagai macam wayang seperti wayang golek Purwasunda, terus juga ada wayang golek dari Menak Jogja, wayang golek Panji. Nah, nggak itu aja, di bagian sini juga ada wayang golek Wahyu, terus ada wayang ini juga sama ya. Nah, sama yang itu adalah di sebelah sana wayang kulit, maaf maksudnya wayang kayak gini ya wayang kulitnya. Selain wayang, Museum Sono Budoyo juga menyimpan berbagai peninggalan arkeologi berupa arca Hindu-Buddha. Koleksi ini membuktikan bahwa sejak abad ke-8 sampai abad ke-15, wilayah Jawa pernah menjadi pusat peradaban besar dengan pengaruh Hindu dan Buddha yang sangat kuat. Di museum ini, kita bisa menemukan arca seperti Ganesha, Durga, Mahisasurmardini, serta arca Buddha dalam berbagai mudra atau sikap yang syarat makna religiusnya. Setiap arca mencerminkan nilai spiritual sekaligus keindahan seni pahat Nusantara. Koleksi ini juga menunjukkan bahwa sejak dulu Indonesia sudah menjadi tempat pertemuan antar agama dan budaya, dari Hindu, Buddha hingga masuk ke Islam. Semuanya meninggalkan jejak yang bisa kita pelajari hingga sekarang ini. Nah guys, yang udah aku sebutin tadi itu salah satunya ini ya, seperti Ganesha, terus ada Dayani juga Wircarana, banyak banget dari ukuran kecil sampai besar. Nah, dan itu juga ada sejarah-sejarahnya. Kalian bisa lihat juga. Nah itu guys, di sana. Koleksi berikutnya yang tak kalah menarik adalah senjata tradisional, terutama keris. Keris bagi masyarakat Jawa bukan sekedar senjata, melainkan simbol status sosial, warisan leluhur, dan benda yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Museum Sono Budoyo menyimpan ratusan keris dengan berbagai bentuk bilah, pamor, dan ukiran gagang yang indah. Selain itu, keris ada pula tombak, pedang, panah, serta senjata dari berbagai daerah di Nusantara. Keris bahkan ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2005. Di balik setiap keris ada cerita leluhur, kisah, dan nilai spiritual yang dipercayai bisa memberi semangat bagi pemiliknya. Melihat koleksi ini, kita dapat memahami bagaimana nenek moyang kita tidak hanya ahli dalam peperangan, tetapi juga memiliki keahlian tinggi dalam seni logamnya. Nah guys, sekarang kita berada di tempat senjata, yaitu keris. Nah di situ ada papan yang sangat indah. Kalian bisa kemudian di sebelah sini ada keris, tampang, juga sana juga ada. Namanya banyak banget. Seperti ini keris Bali Look 13, terus ada keris Lurus, keris Singa Baron,
kita juga dapat menemukan koleksi batik dengan corak dan motif yang sangat beragam. Batik tidak hanya sekedar kain, melainkan syarat filosofi dan nilai kehidupan. Setiap motif seperti parang, kawung, atau lereng memiliki makna yang berbeda-beda pula. Nah, menariknya, motif batik tertentu dahulu itu hanya boleh dipakai oleh kalangan bangsawan. Nah, contohnya nih seperti pada motif parang rusak yang identik dengan simbol kekuasaan. Selain batik, museum juga menyimpan seperangkat gamelan Jawa. Gamelan bukan hanya alat musik, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan spiritualnya di masyarakat Jawa. Biasanya digunakan dalam upacara seperti pada upacara adat, pertunjukan wayang, dan tari tradisional. Sampai saat ini, gamelan tetap dipakai dalam berbagai acara sakral di Keraton Yogyakarta. Nah, dan ini ada corak batik guys. Seperti ini, kain batik barang tamu. Putri Pinit. Batik semen sida asih. Terus lanjut kita ke sini. Ini ada model batik tulis kayak gini. Berbagai macam batik, ada batik semen lama, ada putih, ada ini lurik ya, lurik lasem. Ini juga batik semen sendiri. Terus ada batik geringsing Bronkoya, batik parang barong Naraja. Dan berapa kain batik lainnya? Itu juga ada gambar model. Musiknya masih seberapa. Nah, ini ada beberapa yang lebih banyak. Bisa kalian lihat sendiri ya. Dari ujung sana sampai paling besar. Dari kunjungan ini, kita belajar bahwa Museum Sonobudoyo adalah rumah besar bagi kebudayaan Nusantara. Koleksi seperti wayang, arca, keris, batik, dan gamelan bukan hanya benda mati, melainkan saksi hidup perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda seperti kita-kita ini, kita itu harus memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya agar dikenal, dihargai, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, kapan lagi kita bisa melihat langsung bukti nyata kekayaan budaya Indonesia di satu tempat ini? Mari kunjungi Museum Sonobudoyo yang bukan hanya sebagai wisata, tetapi juga sebagai cara untuk semakin mencintai warisan bangsa kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.